nanti dulu dong orang mau nambah 3 periode mau Bang Rizal Ramli bilang ya wis ya wis. Itu sih maunya si Opung lah. Mau Ya, nyopong. kan saya lewat Panjaitan. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Ya kita dalam beberapa waktu belakangan ini seru ya membahas soal dendam politik atau bukan dendam politik, dendam Pak Jokowi gitu ya. Nanti kita bahas apakah itu dendam politik atau itu dendam pribadi ya, yang lebih bersifat personal. Dan salah satunya kan tokoh yang terlibat dalam soal ini karena disebut-sebut sebelumnya yakni Dr. Rizal Ramli. Dan beliau kemudian menggunakan istilah yang sangat menarik dalam bahasa Jawa yakni nabok nyilih tangan, gitu. Dan ini artinya memukul dengan minjem tangan orang lain. Dan yang menarik kemudian seperti biasa akun Twitter dari Bang Rizal Ramli ini diserbu oleh buzzer. Mari kita diskusikan soal ini dengan langsung dengan Dr. Rizal Ramli. Assalamualaikum, Bang Rizal. Waalaikumsalam. Saya senang banget lihat Hersu ganteng pakai jas. Jarang saya lihat Hersu pakai. Kalau Bang Rizal Ramli pakai baju apa aja, pakai baju bunga-bunga pun itu orang tahu tetap Rizal Ramli. Tapi kalau Hersu Beno pakai baju gitu, orang tetap jadi memang masih perlu Hersu Beno agak di package gitu beda dengan Rizal Ramli lah. Ya. Oke Bang, Ya, silakan Bang. Jadi gimana? Abang lagi panen kan? Saya senyum sendiri ketika melihat akun Twitter Abang dan sebagainya. Kenapa? Karena kelihatannya Bang Rizal Ramli ternyata berhasil membuktikan teorinya cara berburu buzzer gitu ya. Jadi yang menarik, kalau tweet saya biasa-biasa aja, ya nggak ada reaksi lah. Tapi begitu menyinggung bosnya, langsung itu bisa semalam itu ribuan, bahkan pernah sampai hampir 6.000. Ya buzzer, mungkin juga bot, ya kan, yang maki-maki kita lah. Sehingga kalau saya buka Twitter saya nggak bisa baca, isinya mereka aja. Akhirnya saya putuskan kita harus berburu buzzer ini. Caranya mengidentifikasikan siapa sih buzzer rupiah, apa tanda-tandanya. Nah ternyata tanda-tandanya sederhana, miskin fakta atau tidak paham fakta, miskin logika, sama miskin kosakata. Karena dia pakai kosakata yang diarahkan oleh kakak pembina, itu barangkali hanya 10 biji. Rizal Ramli pecatan, Rizal Ramli nyinyir, Rizal Ramli iri hati, Rizal Ramli nggak ada prestasi. Itu aja. Dalam dia bersihin, langsung dia blok. Ya, tapi nanti kalau kita agak kencang sedikit, ada lagi, ya kan? Nah inilah istilahnya pinjam tangan buat nabok orang. Bahasa Jawanya itu ertu apa? Nyilih tangan, nabok, ya kan? Nabok nyilih tangan. Nah, itu yang Ya. Nah, nabok nyilih tangan. Jadi pakai tangan orang buat nabok. Jokowinya sendiri selalu mau kelihatan bijaksana, main tengah, dikritik nggak komentar. Tapi tangan kirinya suruh buzzer, suruh influencer buat timpa tokoh-tokoh ini gitu. Ini tipikal Solo feudal banget. Ya kan, hajar dari belakang, depan apa gitu. Lama-lama kita tahu polanya. Dan kemudian jujur aja saya baru lebih sadar lagi waktu Pandana Baban. Ingatkan kasus Gatot dan kasus Prabowo. Ya, kasuslah Jokowi waktu hari Angkatan Bersenjata di Cilegon 5 Oktober
Oktober, sehingga Jokowi. Nah, Jokowi ada dendamnya yang sifatnya pribadi. Dia tunggu aja berapa bulan kemudian di perkawinan anaknya, ya ada Panda di situ, kita duduk di VIP kan. Oh, Bang Mizra Ramli masih di VIP ya di sana ya? Masih di VIP, ya kan. Nah, jadi aku bilang Pan, dia tuh Gatot di mana? Karena Gatot kan masih Menhan waktu itu, masih Masih Menteri masih Panglima Pangan, TNI. Menhan. Panglima TNI Bang, bukan Menhan. Iya, iya kan? Iya, Panglima TNI. Dia itu nggak duduk di tempat VIP, duduk tempat yang lain. Dan yang kedua, ya istilahnya waktu salaman, dia nggak bisa lewat karpet merahnya gitu loh. Nah, kamu kan kalau merancang balas dendam kayak gini, mesti pikir banyak kan, sekuensnya dan sebagainya. Nah, termasuk dengan Prabowo. Jadi menurut cerita Panda, Prabowo bilang sama Luhut, Bang, jangan bantuin itulah si tukang andong jadi presiden. Ya kan? Luhut bilang, dia lebih hebat dari lu loh. Iya kan? Nah, sampai ke Jokowi bahwa dia diledek tukang andong sama Prabowo. Padahal itu setahun sebelum pemilihan presiden kan. Nah, begitu Jokowi terpilih jadi presiden, biasanya kan upacara lah peresmian di MPR. Habis itu kan presiden lama SBY dan Jokowi mesti ke istana kan. Nah, terima istana lah. Tapi yang terjadi, Jokowi 1,5 jam muter-muter naik andong di depan HI. Nah, Prabowo kan lihat TV isinya tukang andong nih. Gitu. Nah, yang saya kagum, ini dipikirkan secara teliti gitu loh. Deliberate kalau bahasa Inggrisnya. Bagaimana gua balas dendam dengan cara yang benar-benar sophisticated lah persiapannya gitu loh. Gua mau nunjukin nih, ya kan? Gua ini yang menang presiden, si tukang andong ini, ya kan? Lu katanya hebat, ternyata lu kalah sama tukang andong kan gitu. Nah, sehingga saya lihat waktu di G20 kemarin, Mas Bowo itu betul-betul jadi sangat low profile. Itu kan ada foto, harusnya kan biasa aja dong, ada karpet merah kan, sebagai Menhan ya naik aja karpet merah biasa aja kan. Prabowo dengan sengaja itu melipir, nggak naik karpet merah. Ya, melipir kartu merah, ya kayak karpet merah itu. Ya, ya. Nah, fotonya disebarin kan. Coba, Mas Bowo udah semikian merendahkan dirinya gitu loh. Apa namanya nih? Jadi ini menunjukkan Jokowi ini feudal banget. Tampangnya si kampung, tampangnya norak, tapi kelakuannya itu sangat feudal. Nah, salah satu sikap feudal itu kan semua masalah dianggap masalah pribadi, bukan masalah ideologi, masalah kebangsaan. Ya, kadang-kadang dendam pribadi ini bisa berbahaya. Saya berikan contoh, di Kamboja, Pol Pot itu kan lumayan sekolahnya di Perancis, tapi dia benci banget sama kalangan intelektual. Nggak tahu kenapa gitu, mungkin dia argu tentang sesuatu, kalangan intelektual ngeledek-ledek dia terus kali ya, kalangan intelektual Kamboja. Yang ada, begitu dia kuasa, dikumpulin, itu intelektualnya tembakin semua. Ya kan? Nah, inilah bahayanya kalau kebencian itu sifatnya pribadi. Ya kan? Pemimpin itu terlalu kerdil, terlalu apa juga ya, terlalu cemen lah. Kalau itu mengukur secara pribadi, terus mau balas dendam sama pribadi. Nah, kalau saya gimana ngerjain Rizal Ramli yang badung banget ini? Ya itu gerakan buzzer, gerakan influencer, iya kan? Itu pasti diperintahkan dari kalangan sekitar istana kan. Cuman makin lama makin kelihatan noraknya. Nah,
Hersu, kadang-kadang manusia tuh normal dong ada dendamnya. Tapi ada dendam yang sifatnya itu produktif, positif. Apa itu? Seperti apa dendam yang Nah, positif itu, Bang? misalnya, saya kan anak miskin dari keluarga biasa, yatim piatu, Hmm. ya kan, hidup susah lah. Waktu SD ikut nenek harus piara ayam petelur, ya kan, tiap hari suntik ayam, sebelum sekolah kasih makan, pulang kasih makan. Jadi betul-betul benci dengan kemiskinan itu sendiri. Dan saya nggak kepengen orang Indonesia lain juga miskin gitu. Jadi dendam kemiskinan ya, Bang Rizal Ya, Bakri. apalagi kan kita ini kan bangsa, saya tahu persis Indonesia bangsa paling kaya seluruh Asia Tenggara. Kok banyak rakyatnya miskin? Nah, saya nggak terima. Ya kan, itulah kenapa kemudian saya memperjuangkan supaya rakyat kita, kalangan pekerja itu ada perlindungan BPJS, kesehatan, dan sebagainya bersama kalangan buruh. Ya kan, itulah kenapa saya concern desa-desa nggak ada uang setelah Pak Harto, sehingga kita perjuangkan undang-undang desa bersama asosiasi kepala desa seluruh Indonesia. Akhirnya jadi undang-undang desa sehingga setiap desa hari ini bisa terima lebih dari 1 miliar. Jadi ketidaksenangan kita kepada sesuatu kita ubah supaya berubah gitu. Nah, kemudian waktu saya mahasiswa di ITB, saya kebetulan diundang untuk kuliah 1 summer di Jepang. Kaget sekali saya. Jepang penduduknya banyak, tetapi rakyatnya jauh lebih makmur sama kita. Sumber daya alamnya nggak ada. Ya, akhirnya kita cari tahu kenapa. Ternyata hasil daripada reformasi Kaisar Meiji tahun 1860-an lah, yang mewajibkan setiap orang Jepang harus lulus SD, bisa baca tulis dan sebagainya. Dan itulah yang boleh dikata menggerakkan kemajuan Jepang setelah itu. Nah, pulang ke Indonesia, saya pelajari data-data di anak-anak Indonesia bersama teman-teman saya mahasiswa. Itu kita kaget ada 8 juta anak usia sekolah nggak bisa masuk sekolah karena nggak mampu bayar. Ya, akhirnya kita bikin gerakan anti kebodohan untuk memperjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun dan agar supaya 20% anggaran itu digunakan untuk pendidikan. Nah, syukur kami dibantu oleh W.S. Rendra dibikinin puisi sebatang lisong. Oh, Ya. oke. Dan yang kedua dibantu oleh Sumanjaya, sutradara paling top waktu itu, lulusan Rusia, yang membuat cerita tentang 8 juta anak yang nggak bisa sekolah ini, dan mahasiswa. Bintang filmnya waktu itu yang laki Rendra, yang perempuannya bintang film paling seksi waktu itu, kamu belum lahir kali, namanya Yati Octavia. Sudah lahir dong, Pak. Sudah lahir. Sudah tahu lah kecantikannya. Nah, film itu jadi beken terkenal, ya. Jadi kita berjuang tidak hanya dengan demo, tidak hanya dengan paper-paper ide, dengan lain-lain, tapi juga mengajak teman-teman seniman untuk berjuang melakukan perubahan itu. Nah, berapa tahun kemudian, rejimnya Pak Harto ambil ide wajib belajar 6 tahun. Kemudian MPR mengesahkan 20% anggaran harus buat pendidikan. Nah, jadi saya biasa, Hersu, di dalam sistem kita cepat berubah sesuatu karena ada kekuasaan. Di luar sistem kita berjuangkan nggak mudah. Undang-undang wajib belajar hampir 2 tahun lebih. Undang-undang BPJS itu 2,5 tahun. Undang-undang desa 2 tahun. Pakai demo, pakai press conference, terus aja. Pokoknya di dalam sama di luar, saya ingin
agar supaya rakyat Indonesia lebih cerdas dan yang kedua lebih makmur. Dari mana sumbernya? Karena kita benci lihat orang Indonesia kok bisa miskin. Benci kenapa orang Indonesia yang kebanyakan pintar-pintar nggak punya kesempatan untuk maju. Jadi dendam itu bisa diarahkan untuk jadi positif dan kreatif, tapi berbeda jika dendam itu hanya masalah pribadi. Ya, dendam sama Gatot karena melecehkan kok nggak nyambut presiden yang benar. Dendam sama Prabowo karena ngeledek ngeledek Bang Andong, ya kan? Dendam sama si Anies. Nah, ini menarik nih. Kan? Diangkatlah pejabat gubernur si Heru, dulu bekas staf DKI, stafnya Jokowi, diangkat dia, kemudian jadi staf penting di istana, dikembalikan lagi, tapi tetap di istana sebagai pejabat gubernur. Nah, si Heru ini kerjaannya mereteli apapun the so-called kinerja positif dari Anies gitu, termasuk soal jalan kaki, sepeda dan sebagainya gitu. Jadi ada orang ya yang merancang gimana nih buat balas dendam. Nah, caranya kan canggih banget, deliberate, dengan sengaja gitu loh. Milih orang yang punya kemampuan untuk disuruh meretelin kerjanya Anies gitu. Kenapa nggak sih cari lain tokoh pemersatu atau apa dan sebagainya. Nah, menurut saya Indonesia ini terlalu besar negaranya. Rakyatnya 270 juta. Jangan dong punya pemimpin yang kerdil, yang pendendam. Ya, belajarlah dari pemimpin-pemimpin kita yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, oke. Ini mari kita bandingkan ya supaya fair. Kalau nggak ada pembandingnya nanti nggak fair nih, Bang Rizal Ramli ya. Bang Rizal, mari kita kan Bang Rizal Ramli juga pernah jadi Menteri Kabinetnya Pak Jokowi, pernah jadi kabinetnya Gus Dur, tapi juga pernah jadi aktivis yang sangat kritis di zamannya Pak Harto gitu ya. Kalau dibanding, bukannya Pak Harto juga sering membalas dendam ada musuh-musuh politiknya, Bang Rizal Ramli? Kebanyakan musuhnya itu ideologis. Oh, ideologis ya? Ya, artinya komunis lah dia nggak suka, dia babat, dia sikat, ya kan, dan sebagainya. Yang kedua, memang dia mau kerangka kayak gini di luar garis ya dia sikat. Ya, termasuk kita mahasiswa-mahasiswa. Karena kita pada waktu itu kepengen Indonesia yang demokratis. Dia percaya dengan sistem otoriter. Nah, kita kan ngelawan, ya, bikin buku. Saya waktu itu bikin buku putih perjuangan mahasiswa yang dilarang di seluruh Indonesia, tapi malah makin banyak yang baca secara gelap. Dan yang kedua diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson ke dalam bahasa Inggris. Akhirnya diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Ya saya sama kawan-kawan lain yang melawan Pak Harto kepengen demokratis itu, ya ditangkap. Ya, karena dia kan ingin mempertahankan sistem otoriter gitu. Ya, diadili dan sebagainya. Tapi saya sih senang sama Pak Harto, dia mainnya di depan gitu loh. Tangkap aja, jangan nusuk-nusuk dari belakang. Gitu. Ini mah keceng banget gitu. Nah, buat anak-anak muda juga, kalau di penjara, ditangkap malah lebih bagus kan? Apa hero ya? Dia jadi hero, dapat brevet, ya kan? Dan biasanya malah jadi produktif. Selama di penjara, teman-teman saya baca semua, nggak ada kerjaan kan? Jadi kita baca filsafat, baca sejarah, baca apa? Ersu kan tahu lah tokoh-tokoh dunia kalau di penjara dia malah baca banyak banget gitu loh. Buku ya. Lihat buku, nulis buku dan sebagainya. Jadi kalau hanya sekitar ditangkap di penjara, buat anak muda itu malah produktif. Ya, saya selalu bilang sama aktivis, kamu waktu muda aja nggak berani ngambil resiko, apalagi tuanya. Gitu. Iya kan? Nah, tapi saya mau kasih unjuk sportifnya Soeharto ya. Menjelang krisis 97, dia tahu saya ekonom yang nggak setuju dengan undang IMF.
bakal nyelakain, dan betul Indonesia celaka kan, dari ekonominya tadinya 6 anjlok ke minus 13%, anjlok paling besar di Asia. Itu Pak Harto hubungin saya ya lewat almarhum Mudiono, tanya deh sama Rizal gimana nih. Jadi saya sering ketemu sama Mudiono, ya kan. Mudiono menurut saya begini nih kondisinya, pemecahannya gini, disampaikan ke Pak Harto. Nah kemudian saya kan nerbitin Econet kita, ya kan, itu dipakai sama Pak Harto. Jadi kalau kita ada acara sebulan sekali, itu ada intel-intel rambut cepat. Saya tadinya bingung maksudnya apa. Ternyata disuruh sama Murdiono sama Mas Hendro Priyono waktu itu Sekda Lobang untuk dapetin papernya Econet. Karena Pak Harto baca pengen dapat second opinion. Jadi Soeharto canggih banget, bisa dapat konsultan gratis gitu. Nah itu dia pakai. Karena laporan dari menteri kan biasanya ABS. Dia sebagai pembanding. Oh ini loh, gini, ini gitu loh. Nah pada kabinet yang terakhir Pak Harto, setelah dia kepilih 11 Maret, saya dihubungi oleh Mas Soeharjo. Siapa? Soeharjo itu bekas Dirjen Bea Cukai, itu iparnya Pak Harto. Diminta ketemu Pak Harto, karena Pak Harto mau saya jadi menterinya 11 Maret 98. Nah saya menghindar, apapun saya kan oposisi terhadap Pak Harto. Jadi saya bilang sama Mas Harjo, Mas, waduh Pak Harto mah terlalu jauh buat saya di luar aja deh, gini-gini gitu loh. Akhirnya disampaikan, saya nggak mau ketemu. Terus Pak Harto dititipin sama Pak Harto, pokoknya Rizal Ramli kalau perlu apa-apa urusin, bantu gitu loh. Dan saya nggak pernah memanfaatkan itu, ya kan. Jadi kalau lihat begitu, saya kan oposisi terhadap Pak Harto. Tapi begitu Pak Harto lihat nilai-nilai bagus dari kita, ya paper-paper ilmiah loh, dan perkiraannya kebanyakan benar, datanya benar, dia cari, dia pakai buat second opinion. Ini kan kalau pemimpin kerdil nggak bakal bisa begini. Ya, itu yang saya mau intikan. Kalau saya lebih seneng ya, kalau Jokowi sebel sama siapa-siapa, tangkap aja deh. Terutama anak muda, supaya mereka pada baca buku. Kalau nggak, mereka main game dulu. Oke. Nah, ini coba bandingkan pengalaman ya, kan Bang Jerami pernah jadi dengan Gus Dur, pengalaman dengan Pak Jokowi. Itu bagaimana pengalaman sebagai orang yang dipimpin oleh keduanya gitu. Kalau Gus Dur kan memang sangat pro demokrasi. Dia itu nggak ada istilah teleponin tuh media, stop, jangan ngomong ini, ngomong itu, terserah dah. Kalau bagus kita ambil, kalau enggak, emang kita pikirin, emang gue pikirin gitu. Ya kan? Yang ngeledek dia pada waktu itu sadis loh. Kebanyakan ya yang kritik Gus Dur itu bully fisik. Fisik ya. Bully dia pakai kursi roda, bully si buta matanya, lain-lain. Sadis-sadis, jauh lebih sadis daripada terhadap Jokowi. Tapi Gus Dur karena memang pro demokratis, biarin aja. Kita juga nggak ada upaya buat lobby ke DPR supaya jangan begini, jangan begitu. Karena kita percaya DPR ini fungsinya adalah buat ngawasin pemerintah, yang memang kerjaan mereka. Jadi nggak ada tuh telepon siapa, lobby apa di DPR. Kita kerjain aja selama kita bagus, gitu kan. Nah yang kedua juga Pak Habibie juga kan sama, sangat pro demokrasi. Ya, yang kritik dia banyak di media TV, di koran lokal. Tapi Pak Habibie, mohon maaf, jarang baca koran lokal. Dia pagi-pagi bacanya Frankfurt Stiftung, bacanya Wall Street Journal. Malam dia lihat CNN sama Deutsche TV. Ya lu mau ngomong apa aja sih? Menarik ini. Ya kan? Nah, jadi dia nggak peduli sama begitu. Sama juga sama Gus Dur. Emang gue pikirin EGP
Kalau lu bagus ya kita pertimbangin. Nah kalau Jokowi memang kan sangat sensitif. Ya. Nunjukin dia pada dasarnya orangnya nggak pede. Tapi nunjukin gue pede nih, gue ini nih. Pada dasarnya dia nggak pede. Dia nggak nyaman dengan kalangan intelektual. Karena malas baca kan. Iya kan? Kalau ketemu misalnya sama saya gitu, saya juga ngepasin lah. Jangan ngasih kuliah panjang lebar gitu. Iya kan? Sepasnya aja deh. Iya kan? Nah, sehingga sering yang terjadi adalah karena dia nggak baca, dia nggak cross check, dia maunya cuma satu halaman memo. Ya kan? Nah, begitu memonya dia udah yakin, langsung dia umumin ke pers. Kita mau begini, mau begitu. Dia sendiri nggak jelas kenapa harus begini. Kenapa kalau ini nggak dilakukan, resikonya apa? Dia nggak ngerti. Nah, 2 minggu lagi datang Hersu. Jelasin ya hal yang sama, tapi solusinya beda. Satu halaman kan? Jokowi yakin dia umumin lagi pandangan Hesu. Kita harus begini, harus begitu. Itulah yang menjelaskan kenapa conflicting pidato dia saat ini tentang ini, ya 2 minggu lagi ngomong berbeda lagi gitu loh. Karena dia sangat tergantung sama siapa yang kasih feedback dia. Dan banyak itu kan orang nggak ngerti-ngerti amat, bukan ahli. Beda loh sama Pak Harto. Pak Harto pendidikannya kan cuma SD, pernah jadi jenderal, tapi dia nggak minder sama orang pintar. Ya, dia sengaja panggil orang-orang pintar buat ngajarin dia. Saya ingat waktu itu awal jadi presiden, Pak Harto nggak ngerti soal pertanian. Dia panggil Profesor Thoyib Adiwijaya, rektor IPB, buat ngajarin dia tentang pertanian. Dia kan, Pak Thoyib cerita sama saya, udah berapa tahun Pak Harto lebih hebat dari sarjana pertanian. Dia nyatet gitu loh. Atau ekonomi dia nggak ngerti apa-apa, dia panggil kan Profesor Wijoyo. Dia nggak ngerti apa-apa soal sosiologi, ya kan? Dia panggil Profesor Selo Sumarjan. Dia panggil siapa Kunchara Ningrat supaya ngerti budaya Indonesia. Jadi Pak Harto itu nunjukin dia pemimpin. Pemimpin sadar dia nggak perlu ngerti semuanya, cuman kalau perlu dia panggil profesor pintar-pintar buat ngajarin dia. Tapi dia sadar yang ngambil keputusan kan saya. Misalnya Selo Sumargan kasih adres gini, kalau Pak Harto nggak suka ya udah saya jalan aja sendiri. Iya kan? Dia kan presiden, dia yang ngambil keputusan. Tapi model Jokowi, dia nggak pede berhadapan sama orang pintar. Mohon maaf nih. Ya, kenapa? Bukan hanya karena pendidikannya. Dan budak malas baca. Iya kan? Kan baca itu jembatan paling singkat untuk belajar kan. Ya, mengetahui banyak hal macam-macam. Jadi sangat tergantung siapa yang di sekitarnya. Nah, kalau yang di sekitarnya ini kepentingannya kebanyakan KKN atau peng-peng, ya pengusaha merangkap pengusaha, jadi juga ikut harus belain pengusaha mulu gitu. Kan semua pidatonya Jokowi kebanyakan belain pengusaha. Kenapa di sekitarnya ya pengusaha doang gitu loh, yang punya kepentingan bisnis juga. Ya, jadi memang apa? Bukan kelasnya deh, Mas Jokowi wes lah wes cukup wes, ya kan? Nah, belakangan, nah ini saya pengen menggali pengalaman ya, walaupun sebenarnya ya relatif singkat. Jadi kalau belakangan ini kan kita dengar sekali koordinasi di kementerian itu acak-adut banget, ada saling bantah antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian, yang satu bilang stok beras habis, yang satu bilang melimpah, belakangan kemudian Bulog juga bilang stok menipis. Itu dan kemudian sampai dipanggil dalam rapat kabinet dan nggak beres juga. Itu apa yang terjadi sebenarnya, Bang Ridwan? Sebetulnya ini udah gejala dari dulu. Pertama, data di Indonesia memang ada perbedaan. Misalnya data impor, dia cukai berapa angkanya importnya, kamu tanya ke perdagangan beda, kamu tanya ke BPS statistik beda. Jadi tugas di Indonesia yang paling utama adalah bersihin data, mana yang paling reliable. Waktu saya pimpin think tank Ekunit,
60% dari waktu staf kita, ya kan, baik yang master maupun sarjana ekonomi, itu bersihin data. Baru, karena selisih data antar departemen ini bukan 0,1%, tapi kadang-kadang 15%, kadang-kadang 10%. Nah, kalau itu dipakai alat untuk prediksi, ngaco lah hasilnya. Nah, harusnya ini memang tugasnya Menko. Misalnya, Departemen Perdagangan itu selalu bilang harus import, harus import. Karena kasih kuota lisensi import itu duit sogokannya gede. Ya, bisnis bawang putih aja. Keuntungannya itu bisa 17 triliun. Importer yang dapat kuota, ya dia nyogok menterinya, dia nyogok dirjennya, dan sebagainya. Ya kan? Itu bawang putih doang. Gula berkali-kali dari itu. Beras lain lagi. Jadi kebanyakan pejabat di perdagangan, ya kan, dia selalu mau import. Karena cara mencari uang yang paling gampang adalah import. Ya, sogokannya pun nggak harus dilakukan di Indonesia, bisa dibayarin di Singapura atau di Hong Kong atau di mana gitu. Nah, di lain pihak, Departemen Pertanian selalu mau membanggakan prestasinya, produksi beras cukup, produksi ini cukup, produksi ini cukup. Karena kinerja dia kan dilihat dari produksi, termasuk anggarannya. Nah, jadi ada pertentangan internal antara dua lembaga perdagangan perindustrian yang selalu bertentangan. Belum lagi Bulog kan. Nah, sebetulnya tugasnya Menko yang jadi hakim mana data yang benar. Ya, kalau dulu ternyata perdagangannya berlebihan, importnya. Sementara yang pertanian juga produksi overestimate. Kita yang meluruskan ini data yang benar. Itu tugasnya Menko. Nah, mohon maaf, Menko Jokowi kan dipilih bukan karena profesionalisme. Dipilih karena partai ini, partai itu, ya kan? Yang nggak punya kemampuan untuk membedah data dan sebagainya. Nggak punya kemampuan atau ada kepentingan, Bang Rizal, atau Ada dua-duanya? kepentingan juga, beberapa mereka ikut juga dalam permainan import itu. Kalau saya bukain semua kan malu dah. Kita kan punya dapat laporan semua. Pejabat-pejabat kan lapor sama kita, Pak, ini yang main di import siapa aja, menterinya siapa, Menko-nya siapa. Ya, ya. Nah, yang kedua, karena Jokowi nggak ngerti benar sesungguhnya, dia pidatonya kan kadang-kadang bagus, ya. Kita stop import, kita kurangin import. Dia ngangkat menteri yang rajin import, mau nyari rente buat nyetor sama partainya, ya. Termasuk partainya teman saya, Bang Surya Paloh, ya kan, menteri yang dia tunjuk, ya kan, itu kan nyari rente semua. Nah, apa namanya nih? Jadi Jokowi bisa pidato begini begitu, menterinya punya kepentingan sama partainya, dia kerjakan misi partai sembari juga nyolong buat diri pribadi gitu, ya kan? Nah, itulah yang aneh. Jokowi bisa ngomongin pidatonya bagus-bagus, indah-indah, di lapangan terjadi sebaliknya. Istilahnya dia pidato ke kiri, langkahnya ke kanan. Kenapa? Dia nggak bisa baca orang, dia nggak bisa milih orang kok, ya kan? Dia nggak mampu memilih orang yang bagus, yang profesional. Ya, kurang gaul, kurang bisa juga baca orang. Nah, Gus Dur, mohon maaf Ferry, ingat kan handicap blind. Jadi juga nggak bisa baca orang, ya kan? Tergantung yang bisikinnya juga. Hersu bagus nih gini, dia percaya. Nah, Gus Dur kalau ada yang kasih rekomendasi bagus, ya diangkat Hersu. Tapi 2 bulan kemudian akan ketahuan Hersu bisa kerja apa enggak. Karena pejabat di bawahnya pasti tahu, oh nggak bisa nih kerja, rapat nggak bisa, wartawan kasih laporan, ini komennya nggak benar. Ya kalau Gus Dur mah sederhana. Begitu masyarakat udah tahu dia nggak mampu, disikat 2 bulan berhenti jadi menteri. Ganti lagi, ya kan? Kalau nggak becus lagi ganti.
Tapi akhirnya sisanya Gus Dur dapat yang bagus-bagus gitu loh. Karena cepat. Dia gagal milih orang bagus dari awal, beberapa ya. Karena ada handicap itu tadi. Tapi kesalahan itu dikoreksi dengan replacement yang cepat. Nah kalau Jokowi, dia nggak bisa baca orang. Orang yang jujur mana, ya kan? Orang yang profesional gimana. Nah, dari segi ini Pak Harto, Pak Habibie jago-jago milih orang, ya kan? Dan nggak boleh lu menteri, lu bisnis, ya nggak boleh lu peng-peng. Ya kebanyakan menteri-menteri yang dipilih Pak Harto kan profesional, ya profesor, ahli-ahli hebat dalam bidangnya. Habibie juga sama, makanya kemajuannya ada di dalam itu. Nah kalau ini kan milih orang nggak bisa. Terus maunya meroyek dengan utang, akibatnya utangnya banyak sekali yang akan jadi beban buat rakyat kita. Jadi udahlah Mas Jokowi, wis lah. Nanti Nanti dulu bukain kalau lebih banyak kalau tak bukain lebih banyak kan lebih malu. Ya ya wis lah. nanti dulu dong orang mau nambah 3 periode, mau Bang Radno Rami bilang ya wis ya wis. Itu sih maunya si Opung lah. Mau Ya nyopong. kan saya Luhut Panjaitan. Bukan bukan maunya Pak Jokowi itu bukan. Ya kan. Dulu itu begitu. Nah, otaknya Luhut lah. Ya kan, Luhut ini mencoba melakukan kudeta konstitusional. Ya kan, kalau dulu kudeta itu selalu pengertiannya militer ambil over di negara berkembang. Tahun 80-an ada istilah kudeta konstitusional. Kamu ubah aja undang-undang dasarnya. Bukan ini. Nah, Hersu tahun 96 kira-kira Presiden Clinton kirim mantan wakil presiden model ketemu Pak Harto di Jakarta. Sampaikan pesan Clinton 98 Pak Harto jangan maju lagi supaya Indonesia transisi dari otoriter ke demokrasi. Pak Harto setuju. Habis itu rapat keluarga Ibu Tin dan anak-anaknya. Ibu Tin juga minta, Mas jangan maju lagi 98. Kapan sih ngurusin keluarga? Ya, akhirnya Pak Harto janji sama Ibu Tin sama anak-anaknya nggak bakal maju lagi 98. Tapi yang namanya Harmoko terus ngipas terus. Pak Harto lagi, Pak Harto lagi. Dikumpulkanlah rapat massa Golkar di daerah-daerah. Undang Pak Harto. Pada teriak, Pak Harto lagi presiden. Pak Harto lagi presiden. Nah, waktu di Pekanbaru, Pak Harto itu udah begging, udah memelas. Jangan saya lagi. Saya sudah top. Dua, ompong, pikun, peot. Jangan saya lagi. Coba bagaimana Soeharto tuh. Udah bener-bener memelas. Jangan aku lagi deh gitu. Tapi terus saja. Akhirnya Pak Harto jatuhnya nggak enak kan. Ya. Tapi kalau Harmoko pada waktu itu nggak terus, ya Pak Harto masih bisa dianggap jadi pahlawan loh. Berhenti, jangan-jangan presiden berikutnya nggak becus, orang panggil dia lagi jadi presiden. Kayak Mahathir ya gitu ya. Iya, kayak Mahathir lah. Nah, tapi teman saya, Jenderal Luhut Panjaitan, tak pikir tadinya jenderal pinter, tapi karena ambisinya yang luar biasa, menguasai semua, ya kan? Lama-lama cita-citanya hanya mau jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Terus Jokowi terus segala cara yang nggak benar pun terus gitu loh. Mohon maaf deh Bang Luhut. Udahlah kita semua udah tahu kok kelakuan situ. Business interest itu kita tahu kok. Kayaknya dari benar dan nggak benar kita juga tahu. Udahlah. Jangan lagi. Kasihan rakyat Indonesia.
Oke, Bang Rizal Ramli, ini saya kan selalu buzzer itu menggunakan istilah pecatan Jokowi gitu. Ya, Ini yang selalu dieksploitasi sebagai sisi lemah dari Bang Rizal Ramli. Oh, mungkin bisa dijelaskan ya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, dan kemudian apakah Anda juga termasuk yang dendam juga karena dipecat oleh Pak Jokowi? satu, pecat itu biasa Oke. karena menteri itu kan jabatan politis lah. Hmm. Ya, tapi dipecat karena korupsi itu lebih rusak lagi. Dipecat karena ketidakmampuan, payah. Kalau saya kan dianggap terlalu berani. Ya, satu di kabinet, saya sebetulnya jalankan missionnya Jokowi, yaitu revolusi mental. Nah, revolusi mental itu nggak bisa dengan hanya kursus, workshop, nggak berubah dong. Nah, yang korupsi dan lain-lain yang merugikan negara, ya kita kepret pakai tangan kiri, jurus kepret, ya kan? Kayak si Lino, siapa, ya kan? Kita kepret. Nah, tetapi kita ada jurus tangan kanan, yaitu jurus Indonesia Bangkit, yaitu bikin kebijakan-kebijakan yang cepat tapi manfaatnya besar. Misalnya kita dorong revaluasi aset sehingga aset BUMN yang sekarang ini berapa, ya kan? Itu 20% kontribusi Rizal Ramli dalam waktu cepat. Ya kan? Kita bikin tadinya pariwisata nggak jelas arahnya, budgetnya bertebaran di ratusan kota, kita fokus hanya 10 di luar Bali. Kita bikinin rancangannya, turis yang tadinya hanya Indonesia nyaris dari 7,5 juta bisa naik, saya di situ naik hampir 9,5 juta gitu loh. Ya, Rizal Ramli biasa bekerja cepat. Banyak hal lain yang kita lakukan dan sebagainya. Nah, tetapi Pak Yusuf Kala terganggu lah sama saya. Biasanya dia kan dominan di kabinet, ya kan? Itu yang mau saya Ada kita, tanyakan. ya kan? Ada kita kan Pak Jokowi lebih dengar saya. Kesimpulan kabinet kebanyakan kesimpulan kita di ini. Hmm. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah reklamasi. Ya, Aguan terganggu, kita stop reklamasi, ya kan? Waktu itu almarhum Kosmas Batubara bilang kalau Rizal nggak stop masih mau stop reklamasi, ya kita kalau perlu bayar supaya dia diganti gitu loh, ya kan? Jadi peng-peng lah yang ngerjain kita. Nah, Jokowi orangnya memang lemah berhadapan dengan oligarki-oligarki ini, ya walaupun dia secara pribadi senang sama saya, ya kan dia juga tahu saya nggak punya kepentingan pribadi, ya, tapi kan tekanan dari pengusaha reklamasi, Aguan, ya kan, sama JK, ya cukup berat lah buat dia gitu loh. Nah, tapi pecat memecat dalam ini kan biasa banget dalam politik. Saya berikan contoh, Gus Dur pecat Pak Wiranto kan dari Pangap, tapi Pak Wiranto kan nongol lagi, jadi Pangap, jadi macam-macam lah, Menko dan sebagainya. SBY, ya kan, pecat juga sama Mega, ya kan, akhirnya malah bisa jadi presiden. Yusuf Kala itu dipecat sama Gus Dur karena main import bersama adiknya si Aksa. Gus Dur tahu, marah Gus Dur. Makanya Yusuf Kala dipecat sama Gus Dur sebagai Menteri Perdagangan Perindustrian, ganti sama Luhut. Yusuf Kala sebagai Kabulok diganti sama Rizal Ramli. Toh Yusuf Kala bisa jadi Menko lagi, jadi wakil presiden lagi, ya kan? Banyaklah yang kasus-kasus kayak begitu, ya kan? Jadi di dalam level ini soal memecat nggak pecat itu sih yang penting lu nggak dipecat karena korup, lu nggak dipecat karena nggak mampu, bahwa lu dipecat karena beda policy, beda pendapat, ya itu mah wajar aja gitu. ya. Jadi ini bukan karena abang sakit hati, abang kemudian dendam kalau sudah melakukan kritik ya. Saya sih personal dendam mah gue kagak ada. Iya kan? Lihat aja kan. Saya sama SBY, ya kan begitu SBY sakit kan aku besuk.
Walaupun sebelumnya kita banyak beda pendapat. Waktu dia presiden kan ada perbedaan pendapat soal policy. Ya kan? Sama siapalah. Ya kan? Bahkan sama Yusuf Kala aja. Begitu udah nggak jadi wapres, Pak Yusuf Kala kan muji-muji saya di Munas PKB. Ya kan? Bilang Rizal Ramli ini orang hebat. Ya, dia aktivis. Aktivis itu paling cocok, berani ngambil risiko, paling cocok buat jadi orang bisnis. Saya ini dulu aktivis bersama AXA. Nah, kalau Rizal Ramli dia mau bisnis, dia udah termasuk orang paling kaya di Indonesia. Tapi dari dulu dia selalu hanya mikirin negara. Dia hebat di bidang itu. Itu pidato resmi JK di rapat PKB. Ya. Nah, jadi nggak ada personal yang pribadi. Yang kita kritik itu kan policy-nya, kebijakannya. Bahasa sederhananya deh, Ersu, Ahok itu kan teman dulu. Kenapa? Dia sehabis wali kota di Bitung, dia pengen maju jadi gubernur independen kan. Bupati Bang, bupati di Belitung, Sulawesi Utara. Ya, pengen maju jadi gubernur independen di DKI, tapi dia nggak dikenal di Jakarta. Dia cari almarhum istri saya, Syafung, ya Chinese Bangka, supaya dikenalin sama saya. Kenal sama saya, minta tolong Ahok, Bang, aku nih pengen maju jadi gubernur, tapi gua nggak dikenal di Jakarta. Abang kan jauh lah networknya dari kita. Akhirnya kan aku teng-teng dia ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, ke gereja-gereja, Lenteng, ini loh Ahok. Nah pada waktu itu dia belum puasa, bahasanya sopan, santun banget gitu. Nah begitu jadi wakil gubernur, apalagi kemudian gubernur, mulai bahasanya itu udah super puasa. Nah saya sih nggak ada masalah, tapi begitu lu menghina rakyat, lu musuh gua. Lu menghina elit, ya kan? Gue seneng-seneng aja. Nah, saya terganggu pada saat dia menggusur di akuarium. Kamu akuarium, ya. Sama di mana itu? Di mana, Bang? Di dekat Jakarta sini lah, di dalam lah. Ciliwung ya. Nah, dekat Ciliwung, ya kan? Itu yang dia gusur, itu kan rakyat sedih, nangis-nangis. Itu ya apa namanya? Terus dia maki-maki. Wah, aku tersinggung. Lu gila ngegusur rakyat, itu kan menyedihkan. Lu maki-maki. Itu yang dari akuarium pada datang nih ke rumah sini, duduk di ruangan sini. Nangis, minta tolong, Bang, tolongin Bang. Kita benar-benar nih nggak ada tempat, kita dimaki-maki. Nah, di Bukit Duri, ya kan? Sama apa itu bekas pastor Katolik lah. Ya. Romo Sandiawan. Nah, Romo Sandiawan, kita join force di Bukit Duri. Ide saya adalah daerah-daerah di Jakarta ini kan mahal, nggak perlu digusur. Misalnya di Bukit Duri, setengahnya dijual ke swasta, tanahnya itu 40-50 juta, setengahnya bikin rumah susun, iya kan? Masuk hitungannya, karena harga tanah 50 juta, termasuk di akuarium. Kalau di luar Jakarta nggak masuk, karena harga tanah setengah juta cuma. Jadi kita dorong ide ini. Nah waktu itu Anies Baswedan yang setuju sama ide kita waktu pencalonan. Nah gara-gara Ahok menghina rakyat, lalu musuh gua. Dari dulu pun, dari kita muda, kalau lu menghina rakyat, lu musuh gua. Gampang gua, ya kan? Lu menghina elit, gua mah ketawa-tawa gitu. Ya kan? Akhirnya kita timpelah Ahok, termasuk kasus-kasus dia, ketidakmampuannya. Akhirnya kalah si Ahok kan. Nah, kalau hanya ngandalin Anies pada waktu itu, Anies kan didukung sama teman-teman Islam lah kasarnya. Kan di Jakarta cuma 50%. 50%-nya lagi kan abangan, nasionalis, minoritas. Tapi karena kita hajar Ahok, Anies bisa menang 15% gitu. Ya. Nah, poin saya, Rizal Ramli sederhana, Erso.
lu nindes rakyat, lu maki-maki rakyat, lu musuh gue. Ya, lu baik sama rakyat, minimal jangan bikin susah rakyat. Ya, jadi pemimpin itu kan gini, paling ideal kan lu bikin rakyat makmur, senang. Tapi kalau lu itu nggak bisa karena berbagai alasan, ekonomi lah udah, lu jangan bikin susah. Nah Jokowi kelakuannya bikin seneng rakyat kagak bisa, bisanya bikin susah. Kenapa? Kebanyakan hutang untuk proyek-proyek infrastruktur ini. Tahun ini mesti bayar pokok 400 triliun, bunga 440 triliun, 840 triliun, 30%, nyaris 40% dari APBN buat nyicil. Buat bayar bunganya aja nggak bisa. Harus ngutang lagi. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Naikin semua harga. Harga BBM, listrik, pajak, BPJS, supaya bisa nanggutin utang. Yang kedua harus terus terbitkan surat utang buat bayar cicilan ini. Caranya terbitin surat utang negara dengan bunga minimum 6,5%. Kalau Hersu naruh uang di bank kan cuma 2% bunganya. Dan dijamin hanya 2 miliar. Tapi kalau beli Sun dijamin berapa puluh triliun pun bunganya 6,5%. Jadi apa yang terjadi? Orang yang punya uang, lembaga keuangan, orang kaya, rame-rame beli Sun. Makanya uang di rakyat itu disedot likuiditasnya. Itulah yang menjelaskan kenapa tahun lalu pertambahan kredit itu minus 4%. Artinya uang yang ada disedot. Padahal kalau normal, kalau ekonomi tumbuh 15%, itu perlu oli tambahan kredit setahun minimal 15-18%. Ini minus 4. Artinya apa? Rakyat itu susah bukan hanya karena COVID, karena lu sedot likuiditasnya, nggak ada uang di lapangan untuk bisa nyicil utang. Nah, Mas Jokowi situ bikin susah rakyat doang, bisanya naikin harga dan sebagainya. Jadi wes lah Mas Jokowi. Nah, saya ini mungkin apa ya? Terakhir saya ingin tanya ini sekarang yang persoalan serius di luar tadi utang itu serius, terus kemudian soal nanti infrastruktur yang mangkrak itu juga serius. Tapi orang melihat satu serius yang mungkin warisan Pak Jokowi nanti yang akan sangat berat siapapun yang jadi presiden berikutnya, termasuk kalau Bang Rizal Ramli terpilih juga jadi presiden, ini soal pembelahan, ya. Masyarakat kita ini kan sekarang disuruh berantem di antara kita sendiri, ya tadi itu dengan pola para buzzer dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sukses memecah belah kita. Itu ya, kalau yang Bang Rizal bayangkan apa yang bisa dilakukan untuk menyatukan kembali bangsa ini dan bisa tadi Jadi dengan beberapa tahun yang lalu, saya pertama kali di Indonesia menggunakan istilah Islamophobia. Kalau di luar negeri sih orang udah biasa lah. Yaitu kebiasaan atau kultur untuk terus nimpa Islam terus sebagai sumber masalah. Dengan menakut-nakuti, kalau Islam yang berkuasa, Indonesia akan jadi Syria, akan jadi Afghanistan. Sehingga yang abangan, nasionalis sempit, minoritas ketakutan. Ya, wah kalau Islam kuasa, kita jadi kayak Syria nih. Begini, begitu. Ya kan? Akhirnya mereka nyumbanglah untuk membayar buzzer-buzzer Islamophobia, termasuk Coro TV. Bukan Coro TV, Coro TV. Ya kan? Kerjanya kan tiap hari timba Islam terus. Tapi akibatnya negara kita ini dibelah antara Islam dan non-Islam. Padahal kan kita udah selesai masalah ini. Kita kan Pancasila, tidak boleh ya kan ngejelek-jelekin atau mojokin satu agama. Apalagi zaman Gus Dur kan udah nggak ada masalah. Tapi zaman Jokowi dia dengan sengaja ya menyewa buzzer kayak begini supaya meningkatkan loyalitas orang terhadap dia. Jadi banyak yang milih Jokowi itu sederhana. Oh dia mah nggak pro Islam, dia mah ini gitu loh, ya kan? Tapi ini kan berbahaya. Nah memang harus disatukan.
Satu, buzzer ini semua harus di stop, ya kan? Kalau perlu kita keluarkan semua yang mau di sosial media harus pakai nama asli. Kalau enggak kita blackout langsung. Karena dengan bersembunyi di nama palsu, ya mereka tuh berani pakai istilah kurang aja sendiri. Iya kan, takut lah kalau keterlaluan. Jadi minimal ada remnya. Nah, yang kedua adalah saya kaget itu, Ersu, TikTok yang di Cina Ya. diminta oleh pemerintah Cina untuk mendorong hal-hal yang positif dalam algoritmanya. Misalnya algoritmanya kan yang nentuin algoritmanya, ya kan? Jadi misalnya anak-anak berprestasi, olahraga, sekolah, matematik, sains, ini yang ditonjolin. Ini yang lebih banyak menonjol. Jadi Cina menggunakan TikTok untuk memperkuat nation character building-nya. Kita di sini TikTok, walah makin kacau, makin hancur, malah makin populer orangnya, makin ngawur. Iya kan, ngomong soal seks aja di media di Amerika mana ada yang berani muat seperti omongannya beberapa orang di sosial media gitu. Jadi nanti habis Jokowi kita benahin, kita arahkan sosial media ini untuk pakai algoritma yang positif. Kalau enggak lu kita cabut lisensinya. Nah, kembali tadi termasuk di dalam karakter building itu adalah semangat kesatuan, persatuan. Tapi bukan kesatuan-persatuan pasif. Ya, yang cuma nerimo doang. Tapi kesatuan persatuan yang dinamis. Yang mendorong perbedaan pendapat asal logis, asal faktual, kalau bisa solutif. Faktual sama ini aja udah bagus. Jadi kulturnya kita harus ubah. Ya. Jangan seperti hari ini. Mas Jokowi pidato 2 hari lalu. Jangan politik identitas. Mas, emang yang bayar buzzer, influencer, yang kerjanya mojokin Islam itu siapa? Itu politik identitas. Bahwa kemudian ada reaksi sebaliknya, ya itu wajar. Karena situ mulai bayar-berbayar kok ini. Begitu nggak bayar lagi juga nggak ada insentif mereka ini. Kan sistemnya sederhana, ya kan? Kalau nimpe misalnya Hersu, ya kan dapatlah 50.000, 100.000. Kalau yang reaksinya banyak, dapat lagi bonusnya. Sistem ini yang kita mesti hancurin. Ya. Termasuk jenjang karir sebagai komisaris BUMN ya, Bang ya? Oh iya. Masa komisaris BUMN kerjanya cuma jadi buzzer ya? Bisa dibenahin kok. Kita gunakan ESO. Kita lupa dalam sistem Indonesia, presiden itu bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Yang kita omongin bolak-balik ini kepala pemerintahan. Betul. Padahal jarang kita ngomongin fungsinya sebagai kepala negara. Termasuk dalam kepala negara itu membuat rakyat Indonesia cerdas. Termasuk ngatur kayak tadi tuh sosial media secara konstruktif. Bukan gunakan sosial media buat nangkep si ini si itu. Beda tuh. Ya. Dan yang kedua, benerin hakim, polisi, itu kan tugasnya kepala negara. Nah, mohon maaf, di luar soal pemerintahan, Jokowi gagal kok sebagai kepala negara. Masalah polisi, hukum yang rusak, seenak-enaknya, MK yang cuman jadi ipar dia, jadi mahkamah keluarga. Ini kan lo udah gagal, Mas Jokowi, sing eling lah. Terima kasih ya, Ya, oke, terima kasih banyak Bang Rizal Ramli. Saya kira saya mendapat satu sinyal yang positif, negara ini masih bisa diperbaiki ya. Kalau dalam situasi ini, orang kan dalam situasi sekarang ini berat, sudah kita miskin, tapi kita terpecah belah gitu ya, dan kita bingung mau mulainya gitu. Terima kasih sekali lagi Bang Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.